Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fauzia dari kelas 3B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan beberapa materi yang telah saya pelajari. Oke, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah yang akan saya sampaikan ada 3, yaitu sholat malam, 2 sholat gerhana, 3 sholat duha. Sholat malam adalah merujuk kepada amalan beribadah pada malam hari dengan mengerjakan sholat-sholat sunat seperti sholat sunat taubat, tahajud, witir, dan lain-lain, serta amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa, dan sebagainya. Qiyamul Lail boleh dikerjakan perseorangan atau secara beramai-ramai. Yang kedua, sholat 2 gerhana atau sholat kusufain, berarti sholat 2 gerhana atau sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan maupun matahari. Sholat yang dilakukan saat gerhana bulan disebut dengan sholat khusuf, sedangkan saat gerhana matahari disebut dengan sholat khusuf. Hadis yang mendasari dilakukannya sholat gerhana ialah telah terjadi gerhana matahari pada hari wafatnya Ibrahim putra Rasulullah SAW. Berkatalah manusia, telah terjadi gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim. Maka bersabdalah Rasulullah SAW bahwasanya Ibrahim dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mempertakutkan hamba-hambanya dengan keduanya. Matahari gerhana bukanlah karena matinya seseorang atau lahirnya. Maka apabila kamu melihat yang demikian, maka hendaklah kamu sholat dan berdoa sehingga selesai gerhana. Yang ketiga, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 dan maksimal 12 rakaat dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Hadis Rasulullah terkait sholat duha antara lain, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkannya untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Majah. Yang kedua ada hadis riwayat Tirmizi, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Materi yang kedua yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir pada saat orang muslim yang sudah meninggal dunia atau mati sebelum dimasukkan ke liang lahat atau kuburan tetapi sudah dikafankan. Sholat jenazah ini merupakan sholat sunnah tetapi bersifat wajib atau yang disebut fardu kifayah. Hukum dari fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang dilakukan oleh orang muslim untuk melaksanakan sholat. Jika seorang muslim sudah melaksanakan sholat jenazah, maka gugurlah kewajiban bagi orang muslim yang lainnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan sholat ini ialah 1. Seorang muslim. 2. Yang melakukan sholat harus memenuhi syarat-syarat sholat secara umum, menutup aurat, suci dari hadas, menghadap kiblat. Yang ketiga, jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Yang keempat, jenazah diletakkan di depan mereka yang menyolati kecuali dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Yang kelima, jenazah yang disolati harus beragama Islam. Materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu materi ketiga, puasa. Secara bahasa, saum puasa bermakna imsak, yaitu menahan. Secara istilah syar'i, maka puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan dari segala hal yang membatalkannya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Menurut Ibnu Manzur, puasa adalah meninggalkan makanan, minuman, pernikahan, dan pembicaraan. Perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama. Dalil yang menyatakan kewajiban berpuasa disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang memiliki arti sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian macam-macam puasa. Macam puasa itu ada 2, puasa fardu dan puasa wajib. Puasa fardu itu yaitu puasa bulan Ramadan. Yang kedua, puasa wajib. Puasa wajib itu terdiri dari
wajib tertentu seperti puasa nazar yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya, dan wajib tidak tertentu seperti puasa nazar yang hanya menyebut bilangan harinya tanpa waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakannya. Yang ketiga ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa di saat berjihad atau berjuang, puasa hari Arafah, puasa bulan Ramadan, dan puasa Asyura. Keutamaan dalam berpuasa. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili, hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai. Yang kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga ada puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah, dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Yang keenam, puasa adalah perisai dari api neraka. Yang ketujuh adalah puasa sebab masuk ke dalam neraka. Baik, materi selanjutnya, materi keempat yaitu zakat. Zakat adalah bentuk masdar dari kata zakat yang secara bahasa berarti berkah, al-barokah, tumbuh subur dan berkembang al-na'mah, suci at-taharoh, dan penyucian al-tazkiyah. Zakat dengan arti al-baqarah mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Sedangkan zakat dengan arti al-tazkiyah dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban sholat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban sholat. Zakat itu wajib atas muslim yang memenuhi syarat wajib zakat sebagai berikut. Yang pertama, muslim. Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat. Yang kedua, merdeka. Pada hakikatnya, seorang hamba sahaya yang belum merdeka tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena itu mereka tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, harta itu mencapai nisab. Nisab adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, harta itu sampai haul. Haul adalah masa 1 tahun bagi emas, perak, ternak, dan harta perniagaan untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, harta itu adalah miliknya secara penuh atau sempurna. Maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman kredit dan bukan pula harta hasil kejahatan. Golongan yang berhak menerima zakat dan pemanfaatan dana zakat ada 8 golongan, yakni sebagai berikut. 1. Fakir. Fakir adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana, harta, dan para sarana tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya meskipun sudah berusaha secara maksimal. Amil adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dana dan mendistribusikan harta zakat kepada mustahik. Yang keempat, mu'alaf adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang punya potensi masuk memeluk agama Islam. Yang kelima ada rikob, adalah budak atau tawaran perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawaran. Qorim adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Yang ketujuh, sabilillah adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu, perorangan maupun secara kolektif dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah. Yang kedelapan, Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.
Pada dasarnya, zakat terbagi menjadi dua macam, diantaranya adalah yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri oleh setiap muslimin, baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu, zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa Ramadan. Rumus perhitungan zakat fitrah per orang: 3,5 liter harga beras di pasaran per liter. Contoh, harga beras di pasar rata-rata Rp10.000 per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang 2,5 kilo dikali harga beras di pasaran per kilogram. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang atau juga badan hukum yang wajib mengeluarkan zakat untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Cara menghitung zakat mal yang pertama dengan mengetahui terlebih dahulu berapa besaran nishab yang ditentukan, seperti dilansir dari basnas.go.id. Nishab zakat mal sebesar 85 gram emas, kemudian kadar zakat mal yang ditentukan dalam perhitungannya adalah sebesar 2,5%. Contohnya, Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan atau emas, perak, uang senilai 100 juta. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka nishab zakat senilai 52.870.000. Bapak A sudah wajib zakat. Zakat mal yang perlu Bapak A tunaikan yaitu 2,5% dikali 100 juta sama dengan 2.500.000. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah satu cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Menurut ahli hadis dan ahli fikih, perkawinan adalah hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti wali, mahar, 2 saksi yang adil dan disahkan dengan ijab qabul. Tujuan pernikahan: 1. Menjalankan perintah Allah. 2. Menyambung silaturahmi. 3. Mengikuti sunnah Nabi. 4. Memperbaiki kualitas hidup. 5. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman. Yang ke-6. Memperoleh keturunan yang soleh-solehah. Yang ke-7. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Prinsip-prinsip pernikahan. 1. Prinsip mitsaqun ghaliza atau komitmen suci. Istri adalah amanat Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada istri. Suami istri telah berjanji dengan nama Allah untuk menjaga amanah itu. Janji ini dimaksudkan dalam Al-Quran dengan mitsaqun ghaliza. Yang kedua, prinsip mawaddah warahmah, cinta dan kasih yang tak bertepi. Mawaddah secara bahasa berarti cinta kasih, sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur. Mawaddah juga menggambarkan suasana psikologis manusia yang dapat menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, ada prinsip muasyarah bil ma'ruf, berlaku santun dan beradab. Ada beberapa pendapat dalam memahami muasyarah bil ma'ruf ini. Salah satunya dengan memaknai dengan memperbaiki ucapan, perbuatan, penampilan. Ada yang mengartikan sebagai perintah kepada suami saja terhadap istrinya untuk mempergauli istri dengan baik, tidak menyakitinya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang keempat, prinsip musyawarah, yaitu kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu prinsip yang muamalah yang diajarkan Islam adalah al-musyawarah, prinsip kesetaraan atau persamaan. Dalam ajaran Islam, tidak dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, pangkat, jabatan, harta, atau lainnya.
Yang kelima, prinsip musyawarah, yaitu komunikasi yang hangat dan intens. Tidak ada pihak yang mengelak dari tanggung jawab karena semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama demi kepentingan keluarga. Membangun komunikasi yang hangat dan intens di antara suami istri menjadi kunci kebahagiaan dalam perkawinan. Setelah selesai materi yang saya bahas, mohon maaf jika ada salah kata, kurangnya datang dari saya dan kelebihannya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.